mana tiga. Ini adalah sebuah perumpamaan. Dibaca dua orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua. Sama panjangnya dengan Allahumma Allahumma. Ma itu kan dua. Berarti mim sama panjangnya dengan ma. Itu kalau sama-sama dua. Karena tidak mungkin sama panjangnya di sini. Misalnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ma dengan him sama-sama dua. Tidak boleh ma dua di sini tiga. Tapi boleh dua di sini empat. Kenapa? Karena beda hukum. Nah, cuma yang pas yang dua yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dua. Nah sekarang kalau kita berangkat dari dua harokat, dua mim, maka seterusnya harus dua. Yang terakhir tadi Alhamdulillahirabbil alamin. Dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Dim juga harus dua. Maliki yaumiddin. Dim juga harus dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harus dua semua. Itu namanya konsisten. Itu sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksudnya tartil sesuai dengan hukum bacaan dan bagaimana kita mengeluarkan huruf. Apakah boleh dua kemudian empat? Misalnya, saya angkat contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua. Baru saya tambah apa? Maliki yaumiddin. Empat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa bisa berubah ada dua dan empat? Karena punya lagu. Jadi kita memainkan suara. Padahal itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah kesalahan. Sama dengan walad dhalin. Walad dhalin, dha itu kan nama harokat. Namanya mad lazim. Mad lazim muthaqqal al-kalimi. Jadi dia mad lazim yang berat dalam satu kalimat. Maka walad dha itu nama harokat. Ini bisa dibaca dua, bisa dibaca empat, bisa dibaca enam. Tergantung kita berangkat dari mana. Kalau kita berangkat dari awal dua harokat, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Dua. Masuk walad dhalin. Maka ini juga harus dua. Itu namanya konsisten dari awal sampai habis. Sistem bacaan itu ada namanya konsisten. Salah dalam kaidah. Ya, bukan kesalahan dalam bacaan Quran bukan menjadi syarat tidak diterima sholat karena hukumnya tentang bacaan beda. Cuma kekurangan dalam pahala bacaan Qurannya. Tapi sholatnya tetap diterima. Ya, misalnya kita semua salah ini, berarti yang menjadi kunjung bagi kita ada ilmu salah satunya. Artinya pilih yang terbaik dari mereka. Bukan yang tidak ada salahnya, ini yang terbaik mereka. Jadi bukan menjadi syarat tidak diterima. Cuma tak salah bacaan, bukan salah posisi. Dalam kaidah ilmu tajwid. Jadi misalnya walad dhalin, walad dha, nama harokat ini dua. Anggaplah berangkat dari awal empat. Alhamdulillahirabbil alamin. Empat. Ar-Rahmanir-Rahim. Empat. Maliki yaumiddin. Empat. Maka walad dhalin juga empat. Walad dhalin. Empat juga. Itu kan bagus kalau seragam. Yang kedua, memang kaidahnya seperti itu. Namanya mad-'arif disukun. Mad-'arif disukun. Huruf yang terakhir disukunkan ada aliyasuk. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Ada, jadi baca Al-Quran sesuai dengan tartil, sesuai dengan hukum tajwid. Karena Nabi SAW turun wahyu kepada beliau dari malaikat Jibril alaihissalam, itu dibacakan kepada Nabi sesuai dengan kaidah. Cuma nama-namanya ini diberi nama, itu diberikan nama oleh
para ulama. Tapi prakteknya memang dari Nabi seperti itu. Jadi bacaan Al-Quran, kaedahnya, untuk bacaannya, ini 4, ini 2. Jadi jelas dari Nabi SAW, insyaallah. Dan bahkan ada guru ngaji yang bahkan sampai mengukur seberapa lebar mulut kita di buka huruf. Jadi huruf dalam Al-Quran itu 5 tempat keluarnya. Ada namanya huruf Al-Quran, lidah yang main, tak boleh apa bibir, kan gitu. Ada huruf, memang huruf bibir namanya asyafatain. Ada huruf khusus keluar dari bagian leher ini. Ada 6 huruf A dengan H. Artinya begini, semakin dikaji sebetulnya semakin kita tahu kekurangan kita. Semakin dikaji semakin tahu kekurangan kita. Tetapi bukan menjadi penghalang bagi kita. Karena apa? Karena masing-masing Nabi mengatakan beda pahalanya. Yang terbata-bata 2, yang lancar 6. Berarti memang ada kaedahnya bahwa bacaan Al-Quran itu yang benar. Ada kaedahnya. Kenapa? Kali-kali kita aku lawai bafihi bukan dimutmakin. Jadi petunjuk dengan orang-orang beriman juga sebagai pedoman bagi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, insyaallah. Ini tentang Al-Quran. Jadi seperti Imam Al-Sudaisi, Imam besar Masjidil Haram. Saya dua kali, alhamdulillah sudah 2 kali umrah. Pertama menyetorkan bacaan saya di salah satu syekh yang diberikan rekomendasi mengajarkan di Masjid Nabawi, Madinah. Kemudian tahun lalu saya menyetorkan bacaan dan hafalan saya kepada 4 syekh di Masjidil Haram. Dan itu memang meneruskan. Saya menyetorkan huruf Allah, itu beliau menegur saya. Padahal alhamdulillah saya sudah menyetorkan hafalan 30 juz. Alhamdulillah. Saya punya lembaga tahfiz Al-Quran. Tapi menyetorkan huruf Allah pada syekh yang duduk di Masjidil Haram, beliau masih memperbaiki saya, dan saya harus akui itu bahwa saya punya kesalahan. Jadi huruf Allah adalah huruf lidah, ujung lidah ke langit-langit bagian titik 3 bagian dalam. Dan beliau syekh itu melihat diri saya sedikit bergerak dan mengatakan apa? Hada ini salah. Ini huruf Allah baru huruf Allah. Kemudian sebelum waktu umrah saya pertama, saya setorkan surah Al-Fatihah kepada salah satu syekh di Masjid Nabawi. Beliau surah baca surah Al-Fatihah. Lalu saya baca Alhamdulillah. Dengan mendengar dan melihat gerakan mulut saya, huruf da tadi da, bahkan mengatakan jangan ditebalkan karena seakan-akan sama dengan huruf mo, sekalipun sama-sama kedengarannya tuh. Kan begitu ya? Kalau syekh itu dia tahu ilmunya, tahu cara pengucapannya, baru mendengarkan saja dia sudah pasti tahu. Orang lewat HP juga begitu, salah, ini salah, nggak boleh dibiarkan. Bahkan syekhnya marah-marah, kenapa? Karena merubah artinya, merubah maknanya. Contoh dalam Al-Quran, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Satu saja huruf salah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepiting-kepiting yang lurus. Ini karena satu ayat Al-Quran. Sama dengan alhamdu. Alhamdu a hamzah, la huruf lidah, apa ha huruf tengah leher, alhamdu ha huruf ha. Huruf ha itu adalah huruf di tengah leher namanya wasdul halqi, huruf di tengah leher. Kalau kita baca huruf ha yang ha kacamata itu, kita di sini kita baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bukan alhamdulillah. Terdapat huruf ha di sini. Tapi kalau kita baca alhamdulillah, kecelakaan kepada Allah. Coba lihat satu huruf ini. Ini yang saya maksud, bahwa huruf dalam Al-Quran itu memang dari Allah, kemudian kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah SAW, memang sudah mengajarkan kita tentang huruf itu. Alhamdulillah, huruf ha. Tapi kalau kita baca alhamdulillah, kecelakaan kepada Allah. Rabbil alamin, huruf di tengah leher,
Ya, namanya wasul halki. Kalau bunga ini saya pakai papan, memang pertemuannya yang bulan ini terarah. Cuma saya pancing dulu. Gitu Pak. Dan kalau ada kesempatan lain, baru masuk kita kaji satu huruf ke huruf berikutnya. Gitu. Saya maksudnya kalau bisa berkesinambungan dan Bapak Ibu kalian menyambutnya huruf ini. Ini kita belajar itu sudah menambah kebaikan beberapa iman kita kepada Allah SWT. Rabbil alamin, huruf A, alamin. Ya seorang Arab kita bilang A. Kalau kita kan tidak perhatikan A atau A, pokoknya pakai saja Alhamdulillahirabbil alamin. A, Tuhan semesta alam, alam alamin. Tapi kalau Alhamdulillahirabbil alamin, dua huruf yang berubah, Alhamdulillah alamin, kecelakaan kepada Allah yang memiliki Tuhan semesta alam yang sakit ini. Itu karena dua huruf. Karena alam itu kan penyakit. Kalau alamin Tuhan semesta alam, kalau alhamdulillah itu satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Yang dua huruf ini kita kaji. Tapi bukan untuk mengurangi rasa hormat kita untuk belajar. Seperti banyak salah saya, bukan itu maksudnya. Mungkin setelah apa yang saya sampaikan ini dengan izin Allah, insya Allah ada kita bergerak hatinya untuk mengkaji satu saja huruf, itu sudah bertambah luar biasa banget. Misalnya kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita disebut sebagai orang yang terpatah. Tapi karena ada kesempatan memperbaiki satu huruf, justru yang dua pahalanya bisa jadi 10 pahalanya. Kan banyak orang bisa masuk surga gara-gara sama dengan kita sholat. Saya yakin Bapak dan saudara-saudara, kita sholat ini sholat berjamaah sama-sama kita masuk, sama-sama kita awal, tidak ada yang masuk. Selesai sudah saya mau pertanyaannya, apakah sama semua pahala? Pasti beda. Pertama tergantung derajatnya, kedua karena berbeda baca Qurannya, ketiga karena mungkin tawar dan khusyuknya itu berbeda. Sama dengan baca Quran. Apakah semua pahalanya baca Quran itu sama? Tidak. Nabi sudah sampaikan bahwa satu huruf pahalanya 10 kalau dibaca dengan baik dan benar, insya Allah. Dan semoga menjadi peringatan bagi saya untuk selalu berkomitmen untuk memberikan bacaan Al-Quran di Indonesia. Dan alhamdulillah dari 500 peserta di Kota Maya Makassar, khususnya di Kecamatan Tamalate, karena kami di Makassar itu ada 10 pemateri, ada 10 pembicara untuk memperbaiki bacaan yang dari peserta kurang lebih 5.000, hampir 60.000 orang di Kota Maya Makassar, dan merasakan ternyata salah kita sama ibu lagi membalik dan ibu merasakan ternyata memang perlu. Kenapa? Karena di antara kita itu beda-beda semangatnya untuk belajar, insya Allah. Dan teman-teman kami juga ada yang menyetor hafalannya di Masjidil Haram, ada yang itu menjadi pukulan bagi kita, insya Allah. Penutup sekali lagi, kita takut kepada Allah dan sampai kita datang kepada Allah dalam keadaan bacaan Al-Quran yang masih terbata-bata, terutama pada surah Al-Fatihah yang selama ini mungkin kita anggap bagus, ternyata ada yang perlu untuk diperbaiki. Maka dengan rasa tawadu kepada Allah, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita, insyaallah. Dan semoga Allah menambahkan ganjaran pahala yang lebih berat kepada Allah untuk kesungguhan kita dalam Al-Quran, insyaallah. Maka datang Al-Quran kepada kita kelak di kemudian hari menjadi syafaat bagi kita. Mestinya kita tidur dan istirahat. Mungkin maghrib ini kita maghrib ini insyaallah disaksikan oleh para malaikat Allah. Bertambah lagi pahala kita dalam mendengarkan anjuran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, insyaallah. Mungkin dengan kesempatan kemudian kita akan praktek belajar Alhamdulillah, kita memperbaiki sedikit demi sedikit dan menyesuaikan dengan kekakuan lidah kita mungkin selama ini nggak kaku kita. Menutup umur yang kita miliki 40, 50, 60 bukan menjadi penghalang bagi kita untuk memperbaiki Al-Quran, insyaallah. Sahabat-sahabat Nabi mengucapkan Islam semasa Nabi SAW, termasuk Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain itu sudah berumur mereka 40, 50, tapi mereka datang kepada Rasulullah
membelajar Al-Quran dan mengajarkannya, insyaallah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Bapak. Saya datang bukan untuk menambahkan bacaan tak salah, bukan. Saya dikasih kesempatan untuk menyemangati bahwa mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Dengan rasa saya memohon kepada Allah dengan banyak kesalahan yang saya sampaikan, insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pertemuan kedua Ustaz dengan para jemaah Masjid Al-Quran. Kemudian Ustaz, saya mohon kesediaannya mudah-mudahan bisa juga mengisi secara gratis dan hubungan Ustaz. Dan masalah waktunya bagus, mungkin Ustaz mengambil sisa. Kemudian harinya nanti Ustaz akan menunjukkan. Demikianlah penyampaian kami. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberi kita motivasi untuk bagaimana kita sama-sama intervensi dan memperbaiki Ustaz secara tepat kita bertunjuk Ustaz, semoga kita juga bisa diberi Allah SWT kemuliaan disampaikan kalau kita. Demikianlah pendapat kami dan Ustaz. Kemudian yang kira-kira waktunya kapan lagi kita Ustaz apa lagi? Kami sangat mengharapkan arahan bimbingan Ustaz terhadap jemaah di sini. Demikianlah pertemuan pertama kali ini, dan selanjutnya nanti ada topik tanya jawab bisa bersedia pada dan kita uji memperkuat pemahaman kita terhadap masalah yang berkaitan. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.